Selamat pagi, Sobat TTII. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini dalam acara Renungan Pagi. Renungan saya pada pagi hari ini yang kita renungkan bersama mengkisah mengenai Lot. Itu terdapat dalam Kejadian 13 nanti sampai pasal 19 ya, 13, 14 dan 19. Akan saya bacakan beberapa ayat mulai dari ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kisah ini Tuhan memberkati Lot dan Abraham dengan kekayaan yang luar biasa sampai ternaknya itu banyak sekali, tanah pengembalaan tidak cukup, lalu ada perkelahian di antara para pegawainya. Lalu Abraham memberi kesempatan untuk Lot memilih berpisah supaya dengan damai. Kali ini Abraham tidak tergoda oleh karena kekayaan, tetapi kali ini dia mengalah supaya Lot sendiri memilih kemana hendak pergi. Dan saudara sudah kita bacakan tadi, Lot memilih suatu tempat dari sudut pandang yang kelihatan, yaitu tanah ini dikatakan di lembah Yordan, tanah yang subur, katanya seperti Taman Eden, katanya seperti di Mesir, makmur. Lalu tapi ada catatan oleh penulis di sini, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot tidak tinggal di Sodom, tapi Lot tinggal di dekat Sodom. Kemudian ditulis lagi oleh penulisnya, tambahi catatan, katanya di sana ditulis, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kadang-kadang kita dihadapkan kepada suatu pilihan. Dan pilihan itu sangat menentukan masa depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lot memilih tempat yang potensial untuk mengembangkan kekayaannya, tetapi dia tidak memikirkan Sodom dan Gomora. Lot memang tidak tinggal di Sodom, tetapi hanya dekat saja. Tetapi saudaraku, berikutnya akhirnya Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Yang ditulis Sodom dan Gomora, kota yang jahat. Memang Lot orang benar, Perjanjian Baru menuliskan, tetapi tinggal di tempat yang jahat. Dia memilih di tempat yang jahat. Saya kira dia berhasil tetap kaya di sana, tetapi dia sendiri sekeluarga harus mempertahankan imannya. Dan mungkin tetap beriman, tetapi mungkin kehidupannya, pusat kehidupannya mungkin kepada harta saja. Dan pada waktu Sodom Gomora diserang oleh musuh, Lot ditahan, Abram menolong Lot lagi. Tetapi Lot kembali lagi tinggal di Sodom. Tidak mau pindah ini. Pasal 19, Sodom dihancurkan Tuhan. Dan karena Abram,
Lut dilepaskan dari kehancuran Sodom dan Gomora. Tetapi akhir hidupnya pasal 19 bagian yang terakhir mengatakan Lut bersama 2 anaknya tinggal di goa, di Zoar, dekat Zoar ya. Yang diingini adalah suatu rank tempat penggembalaan yang luas yang didapat hanya goa. Istrinya, pikirannya hanya materi, lalu dia menoleh pada waktu dilarang menoleh, pada waktu Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan dilarang menoleh, tetapi dia menoleh dan akhirnya jadi tiang garam. Inilah pilihan yang akibatnya sangat tragis. Lebih tragis lagi, 2 anak putrinya itu berusaha supaya bapaknya menghamili mereka, dan itu berhasil. Sehingga keturunannya adalah Amon dan Moab, satu kelompok etnis Moab dan Amon yang selalu menggoda bangsa pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana Bapak Ibu memilih masa depan Bapak? Bagaimana Bapak Ibu memilih menyekolahkan anak Bapak? Mungkin Bapak Ibu mencarikan sekolah yang favorit. Oke, itu betul, tapi perhatikan apakah ada umat Tuhan atau gereja di dekat situ sehingga imannya terpelihara, atau Bapak Ibu mencari tempat pekerjaan pelayanan yang lebih tanda petik mungkin lebih finansialnya lebih besar lagi. Tapi apakah itu panggilan Tuhan untuk saudara? Perhatikan, Abraham memilih tinggal di Kanaan yang pada waktu itu ada bangsa Peris. Abraham tidak pindah kali ini, walaupun sebelumnya tergoda untuk ke Mesir, tetapi kali ini dia memilih tetap pada panggilan Tuhan, hidup di Kanaan apapun yang terjadi, karena panggilannya hidup di tanah Kanaan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dan sekalian memperhatikan panggilan kita masing-masing untuk tetap dalam panggilan, tidak tergoyahkan dengan iming-iming tanah yang subur, banyak airnya, seperti Taman Eden, seperti Mesir yang berkelimangan harta benda. Kiranya Tuhan memberi kebijakan pada waktu Bapak Ibu memilih mengambil keputusan yang penting dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan kepada kami contoh pengambilan keputusan yang salah dan pengambilan keputusan yang benar. Kami bersyukur oleh karena Engkau memberi peringatan kepada kami supaya kami tidak memilih yang mengutamakan hal-hal duniawi. Tetapi kami juga bersyukur ada contoh dari Abraham yang memilih tetap tinggal dalam panggilan di tanah Kanaan. Walaupun ada bangsa Peris, walaupun belum begitu jelas pada waktu itu, tetapi dia tetap pada panggilannya. Terima kasih Tuhan atas contoh teladan yang dihadapkan kepada hidup kami pada hari ini. Biarlah hari ini kami dengan hikmat dari Tuhan mengambil keputusan yang tepat untuk hidup kami yang akan mempengaruhi masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Selamat beraktivitas, jaga prokes, salam 111. Amin.